Oke, selamat sore konco-konco Hala ID. Saat ini saya bersama dengan Pak Iswar Aminuddin yang saat ini masih menjabat sebagai Sekda Kota Semarang. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Mas Bintang, ketemu lagi Pak. Iya Pak, ini coba bikin ngobrol-ngobrol saya Pak, ngobrol santai berkaitan dengan Kota Semarang Pak. Ya. Nah, Pak Iswar kan kalau saya baca-baca kan kelahiran Makassar ya Pak ya? Iya betul, kelahiran Makassar dan SMP, SMA juga di Makassar ya Pak. Pak Iswar kok bisa mencintai Semarang Pak? Apa yang membuat Pak Iswar cinta pada Semarang ini kok? Jadi gandrung kalau Semarang ini. Filosofinya itu kan di mana langit dijunjung, di situ kita apa? Di mana apa ya istilahnya? Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Di situ bumi dipijak. Artinya bahwa intinya kan kita hidup di dunia ini kan yang penting bermanfaat. Kemudian dapat istri orang Semarang yang nilai manfaat saya kan harus ada di Semarang. Oh, istri orang Semarang Pak? Istri orang Semarang, asli Semarang, anak-anak lahir di Semarang. Dan sekarang anak-anak sudah pada dewasa semua, sudah pada kerja, tinggal satu nih yang masih kuliah. Saya melihatnya begini Mas Bintang. Semarang ini kalau kita mau bandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia, banyak hal yang memang kalau kita melihat struktur kotanya saja kan ada daerah bawah, daerah bukit, daerah atas, segara gunung. Iya. Jadi ini adalah sebuah potensi yang saya kira cukup sangat menarik apabila kita bisa garap semaksimal mungkin. Walaupun kita paham bersama bahwa Semarang itu kan ada penurunan tanah 10 cm per tahun ya. Iya. Ada sisi utara Pantura, kota nomor 2 dunia. Ya, nomor 2 dunia. Dan ini menjadi sebuah persoalan. Tetapi bagi saya bahwa penurunan itu kan tidak kemudian serta-merta sebagai sebagai kita yang bertempat tinggal di Semarang terus harus marah terhadap keadaan tersebut, tidak. Tapi paling tidak kita mampu mengantisipasi agar kemudian kita mampu bertahan terhadap alam yang memang ciptaan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Saya ada beberapa sebetulnya konsep-konsep tentang itu, tapi itu apalagi mungkin jangka panjang, tetapi paling tidak itu memang kita sudah harus memulai. Terus kemudian kalau kita melihat struktur ruang yang ada di Kota Semarang itu kan menarik, unik ya Pak ya? Unik. Kita lihat sekarang kita berada di salah satu tempat di Kota Semarang yang menurut saya adalah sebagai bagian daripada ikon Kota Semarang. Kita berada di Banjir Kanal Barat dan ini adalah sebagian daripada area yang dimana tempat aktivitas masyarakat, tempat berkumpulnya masyarakat berolahraga pada jam-jam tertentu ya. Nah, ini adalah satu tempat yang memang harus diciptakan seperti ini di seluruh wilayah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang kan memang sudah memikirkan itu, cuman memang harus dilakukan secara bertahap karena dari sisi kemampuan, apalagi kemampuan keuangan kita tentu ya, sehingga memang harus harus terus dilakukan secara bertahap. Dan paling tidak dalam perencanaan yang merupakan blueprint dari Kota Semarang itu sudah masuk semuanya tentang di mana letak-letak yang akan kita kembangkan sebagai bagian daripada pusat-pusat pertumbuhan baru di Kota Semarang. Iya, kalau ngomong tentang Banjir Kanal Barat sampai ke timur memang membentuk peradaban baru Pak. Setelah dibuka dan ditata taman-taman di timur. Kalau kita lihat di timur itu banyak sekali anak muda nongkrong minum kopi sore-sore itu. Sini ada ada lancar itu. Artinya bahwa tetap Semarang ini ramah terhadap lingkungan ya, terhadap anak juga, terhadap ada sebuah kebudayaan baru. Saya juga dulu salah satunya juga berselancar di situ Pak, waktu kecil dulu. Dan kemarin sempat viral tayang. Iya. Dan ada yang matiin juga. Iya, Pak Iswar. Nah, kalau Pak Iswar ini selama ini menjadi sekretaris daerah dan melihat Kota Semarang ini Pak. Tadi kan kalau Pak Iswar mencintai Semarang karena banyak sekali keunikan-keunikan yang ada di Kota Semarang ya. Itu belum dari tata letaknya atau geografisnya, belum dari orangnya Pak ya. Dari orangnya itu damai sekali tuh orang ya, kayak kota itu ya. Ya itu modal loh Mas Bintang. Itu modal ya. Makanya kan saya waktu zaman masih di Dinas Pekerjaan Umum, terutama waktu di Dinas Bina Marga juga,
Bukan banyak tuh pelebaran jalan yang kita lakukan, yang dimana kemudian harus kita memotong sebagian rumahnya orang, kemudian memindahkan PKL. Saya kira tidak ada perlawanan yang berarti, bahkan cenderung malah kita cenderungnya malah mendukung. Nah, apa itu Di 2000 apa strateginya? Jadi saya kan orang lapangan ya. Dulu di 2000 berapa ya tuh? 2004 nggak salah. Itu kan jalan Ngalian Boce itu kan. Oh ya, rumah saya itu. Jalan itu ya. Jalannya kan cuma 6 meter. Ya, betul. Sekarang sudah gilar-gilar seperti itu. Kita mulai, saya masih menjadi jadi kasih ketika itu, menjadi kepala seksi di Dinas Bina Marga, ditunjuk oleh kepala dinas untuk menjadi istilahnya waktu itu PPKOM. Jadi saya menjadi PPKOM untuk menjadi pelaksana, manajer project ketika itu. Alhamdulillah, walaupun memang banyak persoalan-persoalan kaitan dengan ganti rugi dan lain sebagainya, ya kita mampu untuk dapat selesaikan dengan baik. Lah masyarakat Kota Semarang itu kan yang tidak ribet-ribet banget kok, Mas. Perlu pendekatan humanis, pendekatan humanis. Saya waktu nggarap Ngalian Bocah itu, kegiatan saya pagi berangkat ke project, saya datangi satu rumah demi rumah, satu rumah aja tata-tata ini. Satu rumah ketemu, satu rumah izin, bisa ngobrol. Oh, ini ada masalah pembebasan tanahnya. Iya, apa masalahnya Pak? Apa masalahnya Bu? Oh, ini belum diganti rugi sekian. Nah, itu sehingga permasalahan itu yang kita laporkan kepada pimpinan. Terus kemudian ada beberapa komitmen waktu itu memang belum diselesaikan oleh kawan-kawan sebelum saya. Nah, itu yang kita selesaikan. Alhamdulillah pada hari ini Ngalian Bocah lebar, Pak. Sudah lebar seperti itu. Saya kira nilai ekonomisnya juga, tanah di sana, properti juga semakin naik. Akhirnya menjadi sebuah pertumbuhan baru di Kota Semarang. Seperti kayak kota satelit, Pak, daerah. Iya, menjadi kota satelit. Belum lagi kemarin juga yang lebih unik lagi Jalan WR Supratman, Mas. Itu kan juga lebarnya cuma 6 meter ya. Sekarang juga sudah lebar. Itu juga kita memotong PKL yang begitu banyaknya juga ya. Itu juga banyak ya, pendekatan kita yang berkomunikasi dengan baik. Bahkan tidak ada gesekan yang sangat, tidak ada perlawan, bahkan dengan rela, dengan ikhlas mereka membongkar sendiri bangunannya. Saya teringat pada tahun 2010, Mas, ketika waktu itu saya masih mengingat Pak Pipit ya. Gubernurnya? Iya, gubernurnya Pipit Waluyo. Terus kemudian wali kotanya waktu itu Pak Marhendi. Ya, begitu pelantikan pada bulan Agustus nggak salah. Kemudian melalui perubahan anggaran mendapat bantuan dari provinsi, perbaikan kawasan Jalan Pahlawan dan Taman KB. Sepanjang deret itu Pak ya? Iya, itu kan waktu itu banyak sup kaki kambing. Ya, betul. Enggak baunya itu kalau ya. Ada tepoci juga ya Pak? Ada tepoci. Iya. Nah, saya itu ditanding sama kepala dinas, Mas Suar, ini ada anggaran. Kita harus selesaikan cuma 1 bulan karena waktu itu proyek perubahan anggaran didoknya di bulan Oktober. Kita proses lelang selama 1 bulan sehingga ketemunya angka waktu penyelesaian pekerjaan cuma mulai dari 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember, cuma 1 bulan. Alhamdulillah dapat kita selesaikan dengan baik, dan itu membutuhkan manajemen yang memang bukan lagi hitungan hari, tetapi kita sudah berhitung jam di dalam memanage baik peralatan, material maupun apalagi mengorganize tenaga kerja. Berarti memang ada ramanya memang seperti itu. Pendekatan yang human. Belum lagi persoalan PKL-nya kan waktu itu, jadi 1 bulan itu menyelesaikan dengan PKL-nya, Mas. Dan di seluruh Simpang 5 itu kan ya kan ada tepoci jagung bakar. Itu tahap kedua, Mas. Itu tahap kedua. Tahap pertama itu cuma 1 bulan sepanjang dari Pahlawan Utara sampai dengan ke Polda. Tahap pertama cuma 1 bulan waktunya, kita harus memindahkan atau menyingkirkan kawan-kawan PKL. Alhamdulillah mereka semua mendukung. Kuncinya apa, Pak? Kalau saya kira temenin ngopi, ngerokok, itu Semarang diajak kayak gitu aja, senangnya bukan main. Dan mereka menyadari bahwa itu bukan tanah mereka, bukan kepemilikan mereka dan milik pemerintah, dan bisa dipakai untuk masyarakat. Intinya so memanusiakan manusia, Pak ya. Ya, ngopi di pinggir jalan ada serabong. Kalau anak mudanya, Pak, kalau Pak Iswar itu melihat anak muda di Kota Semarang kan, iya. Pak Iswar juga lulusan Undip ya, lulusan S2-nya Undip. S2 Undip ya.
Udah berapa tahun Pak di Semarang? Saya sudah 30 tahun. Nah, pasti kita tahu lah anak muda Semarang itu bagaimana Pak karakternya. Iya, jadi anak muda Semarang itu berbeda dengan kota-kota yang lain nih, cenderung pasif tetapi perhatian. Artinya bahwa mereka tidak akan pernah kemudian tidak agresif menurut saya. Walaupun memang akhir-akhir ini kita lihat memang banyak tawuran. Banyak tawuran, tetapi menurut saya dibandingkan dengan kota-kota besar yang lainnya, saya kira tawuran di kota Semarang masih dapat ditoleransi lah. Yang itulah yang saya maksud tadi, bahwa saya pernah mengatakan ruang publik itu harus bagus, bukan cuma di pusat-pusat kota mas ruang publik itu. Karena ruang publik itu kan tempat untuk berinteraksinya masyarakat. Tempat berkumpulnya masyarakat, saling ketawa, saling curhat, saling bercengkrama. Pas penat ya Pak. Penat, anak-anak mudanya bisa saling berkomunikasi, saling ngobrol dengan enak. Dan itu harus ada di wilayah mereka masing-masing, dan itu yang belum pernah ada. Berarti biarnya Pak Iswar di setiap kelurahan atau kecamatan punya harusnya ya Pak. Harusnya ada seperti itu, ada ruang publik yang nyaman, aktivitas ekonomi, aktivitas seni, aktivitas budaya sudah jadi satu di sana. Harapannya Mas, apalagi komunikasinya antar masyarakat itu, silaturahminya di ruang yang lebih kecil, di lingkungan yang lebih kecil, pada ruang yang sama mereka berkomunikasi, gesekannya kan pasti semakin kecil. Ya betul Pak, betul. Gesekannya semakin kecil, betul. Akan menambah nilai-nilai persaudaraan, menambah nilai-nilai persahabatan, itu kan yang kita ingin. Betul. Dan anak muda Semarang itu nggak kalah dengan teman-teman Jogja, Bandung, saya kira. Cuman memang fasilitas saja bagi mereka agar kemudian kita bisa semakin mampu untuk meningkatkan kapasitas anak-anak muda kita di Semarang. Iya, betul. Oke. Tadi kita sudah berbicara tentang anak muda ya Pak Iswar ya. Sekarang kalau semuanya kita berbicara tentang kesenian Pak. Kalau Semarang itu sangat banyak sekali kesenian-kesenian yang berkembang ya Pak ya. Kita tahu bahwa Semarang punya pecinan, kita ada Arab, lalu ada juga teman-teman Jawa, kota lama juga. Nah, kalau kulturasinya melihat kesenian di kota Semarang ini bagaimana Pak? Iya, jadi saya itu pernah menemukan teman-teman yang menemukan secari kertas dan mampu merangkum dalam sebuah buku yang kecil tipis. Waktu itu saya diundang kok di Kampung Jawi. Mereka menemukan itu sehingga kemudian mendapatkan informasi bahwa tahun berapa ya sebelum kemerdekaan, ternyata keroncong itu berasal dari awal pertama kalinya ada di Semarang. Artinya bahwa Semarangnya bukan sebuah kota yang tidak memiliki kesenian yang mengakar sampai ke bawah. Dan saya kira kreativitas anak-anak muda, kreativitas masyarakat kota Semarang cukup sangat tinggi Pak. Hanya memang dibutuhkan bagaimana mereka semakin aktif untuk memperkenalkan kesenian kebudayaan yang ada di kota Semarang. Saya sangat tertarik dengan TBRS dari dulu, dan sampai hari ini saya masih sangat tertarik. Taman Budaya Raden Saleh Pak ya? Iya, Taman Raden Saleh, terus kemudian Wonderia. Ya. Ini kan adalah salah satu lokasi strategis yang sangat strategis di kota Semarang yang memang dimiliki oleh pemerintah kota Semarang. Yang cikal bakal kesenian menurut saya ada di sana, walaupun memang ada juga Subokarti ya. Betul. Tapi kalau Subokarti kan memang bukan aset milik pemerintah kota Semarang, itu milik provinsi lah. Yang milik kita ini di kota Semarang ya Wonderia dan TBRS. Saya kira ini adalah sebuah tempat atau lokasi atau ruang yang bisa mempertemukan skala masyarakat, skala makro kota Semarang, masyarakat kota Semarang untuk beraktivitas di Wonderia dan TBRS ya. Sehingga mereka aktivis-aktivis seni, aktivis budayaan bisa melakukan sebuah karya, menghasilkan sebuah karya yang lebih oke. Tapi memang Pak, kalau saya melihat TBRS itu banyak sekali yang dulu seniman-seniman besar di Jakarta. Iya, dari TBRS ya, betul. Artinya di situ memang harus memiliki ruang kebudayaan yang bukan kebudayaan itu dijadikan pasar ya Pak. Iya. Itu yang mungkin kedepannya gimana ya Pak, TBRS itu anak-anak muda juga mudah mengakses, lalu
seniman juga bisa beraktivitas. Ya. Nah itu Pak. Ya jadi kalau saya sih selalu percaya Mas, bahwa budaya, seni dan ekonomi harus jadi sebuah roda penggerak bagi sebuah pertumbuhan. Sehingga saya percaya kalau apalagi harmonisasi terhadap ketiga hal ini, budaya, seni maupun ekonomi mampu bersinergi dalam sebuah siklus yang baik, saya yakin bahwa kita tidak akan pernah lepas daripada kebudayaan kita untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi wilayah. Lah salah satu tempat yang untuk melakukan sebuah perubahan besar itu ada di TBRS maupun di Ex-Wonderia. Apalagi kita paham bersama Wonderia itu kan diapa-apakan juga ada makam leluhur yang memang Mbah Geno itu ya. Iya, Mbah Geno yang memang memiliki nilai historis yang cukup panjang. Sehingga dan saya percaya pula bahwa bangunan-bangunan yang memiliki nilai historis jangan sampai kemudian itu ditinggalkan dan kemudian kita justru memindahkan, jangan. Karena apalagi sebagai dasar pijakan kita kan di sana ya. Karena kalau kita memindahkan, maka kita akan memindahkan sejarah itu dan kita akan menghilangkan jejak-jejak yang ada. Padahal kebanggaan kita membangun itu kan perlu kebanggaan dulu tuh Mas. Ya. Apa sih yang dibangun lah orang bangga mbek kotane. Kalau ada rasa bangga dulu pasti akan ada rasa cinta. Ya. Cinta tumbuh kreativitas, tumbuh kebersamaan untuk membangun. Lah itu di TBRS itu ada nilai-nilai itu Mas. Ada cinta, kebersamaan, bangun. Betul sekali. Harapannya juga teman-teman yang banyak digelisahkan sama teman-teman adalah masuk TBRS kok sulit, perizinannya bagaimana. Itu Mas klasik. Dari saya 2007 main teater sampai sekarang ini selalu bertanya. Kebetulan saya juga berkecimpung di TBRS sana. Nanti mungkin proyeksi Pak Ezwar untuk TBRS kedepannya gimana Pak? Untuk soal yang masih terus tertanyakan sejak dulu. Jadi memang ini kan milik negara, sehingga memang apalagi kaitan dengan peraturan perundang-undangan ini memang kita harus diskusikan agar kemudian justru tidak menjadikan kita terkotak gitu loh. Ya. Membangun sebuah gedung, kita berada sebuah ruang yang tidak mampu kita bergerak apakah dibatasi oleh aturan dan lain sebagainya, dan memang itu yang terjadi. Lah mungkin ada fleksibilitas aturan yang memang harus kita garap agar kemudian lokasi tersebut adalah betul-betul publik dapat menikmati dengan baik. Terutama para pedagang-pedagang kecil yang setiap sore berada di sana, aktivitas dan lain sebagainya. Masyarakat yang main ke sana kan ada yang jualan minuman ini ya. Bahkan orang daring, Mas. Orang guru seniman, Pak. Yang di mana? Salah ojek online terteduh di sana. Iya. Pekerja-pekerja yang daerah sana makan siang di sana, artinya itu kan bukan hanya sebagai ruang kesenian ya. Senian musik bukan hanya itu, tapi itu ruang pertemuan ya, ruang pertemuan. Di sana kan yang mengakrabkan masyarakat ya. Iya. Saya kira gesekan-gesekan terjadi itu kan karena kurangnya berkumpul. Lah tapi ini serang berkumpul. Saya kira gesekan-gesekan itu dapat lebih cair kok. Ya cah. Yang cah. Tapi coba lali gue lecet. Ya, aku itu ngomong jawab bisa. Tapi sekali gue duit. Aku lupa kau bilang bayarin bilang minta terima. Ini warungnya Pak. Wah seru gitu. Kalau ke arah Pasik jadi terusan. Nah, Pak, kalau kita tadi udah ngomongkan tentang kebudayaan, Pak. Nah, kemarin kan menarik sekali kita melihat RT RW, Pak. RT RW atau sebuah kampung, Pak. Iya. Nah, ada nggak rencana Pak Izwar atau ide gagasan Pak Izwar tentang bagaimana kampung ini atau sekampung ya kelurahan ini bisa mandiri dan berdaya dalam memiliki saingan ekonominya itu ada, mungkin ada ide atau gagasan apa yang ada? Jadi itu Mas, saya katakan tadi bahwa saya itu sangat percaya bahwa tiga komponen yang saya katakan, seni, budaya, dan ekonomi, itu kalau kita mampu satukan dalam sebuah konsep ruang, saya kira itu mampu untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat, nilai tambah bagi sebuah komunitas ya. Sehingga pusat-pusat itu memang harus berada di kelurahan. Jadi tempat aktivitas ruang publik itu di sana ada
masyarakat bisa berkesenian, masyarakat bisa berkebudayaan. Kebudayaan itu kan bukan cuma hanya kemudian tampil dalam sebuah panggung, betul. Ya tidak, betul. Kebudayaan itu kan kita ngobrol gini, ada sebuah kebudayaan. Betul. Anak-anak kumpul ngopi itu kan kebudayaan Indonesia yang tidak mungkin tidak ditemukan di Eropa sana. Ya, itu adalah kebudayaan asli bangsa kita yang sering serawung, ngopi bareng, ngerokok bareng, kan itu kebudayaan yang memang sudah lama tercipta di bangsa kita lah. Ini adalah hal yang positif agar kemudian komunikasi pemerintah masyarakat itu lebih mudah terjalin ketika mampu mereka kita pelihara. Nah itu kemudian kita tempatkan di masing-masing kelurahan. Aktivitas ekonominya juga dilakukan oleh masyarakat dan itu bisa berkembang baik. Kalau kita bisa melihat ya beberapa kabupaten sekarang dengan adanya dana desa, bagi Pak Desa yang apalagi ini sangat keren ya program dari pemerintah pusat kaitan dengan dana desa. Sekarang banyak desa yang sudah mandiri dalam ekonomi. Pendapatan mereka dalam 1 tahun sudah miliaran rupiah. Lah, aja ketemu kepala desa yang punya komitmen, memiliki inovasi kreatif untuk mengembangkan usahanya. Keren-keren. Lah kalau ini kita mampu memfasilitasi di kelurahan-kelurahan, saya yakin bahwa ya kemandirian kelurahan juga pasti. Tapi mungkin Pak, kelurahan punya kayak BUMDes atau apa? Ya saya kira tergantung masing-masing lurahnya saja. Tapi nggak nyalahi aturannya Pak ya? Tidak menyalahi aturan. Itu dari masyarakat untuk masyarakat, no problem Pak. Oh berarti kelurahan fasilitasi saja kan? Fasilitasi tempat dan lain sebagainya. Ada kawasan, nanti kemudian dikerjasamakan aja dengan pemerintah kelurahan. Misalkan dengan kelurahan ada aset milik pemerintah yang dikerjasamakan saja. Tentu perlu dicarikan aturan atau disusun sebuah aturan yang dimana kawan-kawan yang ada di masyarakat ini, di kelurahan ini ya ingin membangun desa, membangun kelurahan ya jangan mahal-mahal ketika dia baru mau mengembangkan. Beda ketika mereka kemudian sudah mapan, ada laporan keuangannya sudah menguntungkan, ya sudah baru kemudian aturan itu kemudian mungkin lebih besar. Wah keren, bisa dijadikan sebagai pendapatan asli daerah, juga pendapatan bagi masyarakatnya sendiri. Betul, keren Pak. Memang kalau saya lihat kelurahan kalau bisa punya usaha sendiri dan itu bisa menghasilkan untuk kelurahannya itu keren sekali Pak. Benar-benar. Nah Pak Izwar kan kan roman-romannya ada yang selentingan dari media kabar ya, dari teman-teman ada bahkan ada yang sudah mendukung aku pengen Pak Izwar jadi wali kota. Nah, ini banyak sekali Pak Izwar karena ini memang tahun-tahun politik ya Pak. Siapa aja berhak untuk memilih artinya bisa benar mencalonkan siapa lagi pilih ya. Kalau sombongnya qadarullah nih Pak Izwar sampai nanti dalam puncak wali kota, Pak Izwar ada proyeksi apa tentang Semarang Pak? Semarang nggak bisa setengah-setengah Mas. Semarang harus bekerja mulai dari hulu ke hilir yang jelas pentahapannya. Mau 5 tahun, mau 10 tahun, tapi jelas dan diikuti terus oleh pimpinan daerah siapapun yang akan terpilih. Tapi kalau setengah-setengah, artinya bahwa tidak ada perencanaan. Yang penting masyarakatnya senang, tidak bisa Mas. Kita harus bekerja dari hulu sampai dengan ke hilirnya. Karena bentang alam kita memang mengharuskan kita seperti itu. Tidak bisa kita setengah-setengah. Termasuk sosial ekonomi masyarakatnya pun demikian. Tetapi yang utama sebetulnya Semarang ini bagaimana infrastruktur itu kita selesaikan dulu. Karena saya yakin bahwa ketika infrastruktur ini baik, maka akan terjalin konektivitas, aksesibilitas antar pusat-pusat pertumbuhan baru, baik berskala lokal maupun skala regional. Regional kita sudah sangat diuntungkan loh kita posisi kota Semarang. Skala regional kita sudah, pemerintah pusat menempatkan kawasan industri Batu Batang, kawasan industri Kendal, kawasan industri Demak. Kemudian pemerintah pusat juga melalui PUPR, Pak Jokowi keren banget menyambungkan aksesibilitas konektivitas yang lebih besar lagi dengan membangun tol Semarang Solo, kemudian Solo Jogja, connected ya, Semarang Demak dan lain sebagainya. Dan kemarin juga kita sudah usulkan dan itu ditangkap oleh pemerintah pusat, jadi sudah masuk dalam long list Kementerian PUPR untuk tol Semarang Jepara.
Jepara punya kelebihan, kalau kita tidak perhatikan Jepara maka menjadi sebuah kabupaten yang mati, karena jalan kan dia sendiri ya, nyempal sendiri ya ke utara dulu, dan itu jalannya sangat berkelok-kelok dan jalannya berlubang, banyak lubang, dan memang tidak nyaman bagi pengunjung. Padahal punya Pulau Karimun Jawa, punya pasir putih pantainya, punya industri mebel. Lah apabila mampu kita padukan semua, konektivitas aksesibilitas dapat terjalin dengan baik, maka kita bisa saling bersinergi membangun Semarang Solo, Jogja Solo Semarang dapat tumbuh sebagai sebuah kota yang besar, bisa tumbuh bersama. Termasuk mungkin Jawa Timur, Mataraman yang ada di selatan itu kan bisa kemudian menjadi sebuah kekuatan kita juga untuk bersama-sama membangun bangsa kita, terutama di lingkungan Jawa Tengah, kemudian naik ke utara nyebrang ke IKN. Ini adalah sebuah keberuntungan bagi Semarang untuk kemudian apabila kita mampu untuk mensinergikan semua wilayah-wilayah ini antar kabupaten kota yang ada di sekitar kita. Wah, itu keren banget. Kata kunci ini ojo setengah-setengah. Ya. Dari tagline juga ya. Ojo Semarang, ojo setengah-setengah. Ngopi deh setengah tuh reda. Dari setengah aku nanggung ya. Oke, kocok-kocok lah. Memang nggak bisa banyak kita panjang ngobrol sama Pak Iswar Aminuddin, tapi nanti kita akan lanjut ke episode selanjutnya. Barangkali kita bisa juga ngobrol-ngobrol dengan Pak Iswar. Add lah, follow lah Instagramnya ya Pak ya. Instagramnya apa? Iswar Aminuddin. Iswar Aminuddin. Nanti bisa kok interaksi di sana ya Pak ya. Banyak ruangin. Contohnya saya DM langsung dibalas tanpa admin. Jadi kalau kode-kode ingin kalau komunikasi dengan Pak Iswar langsung DM saja Instagramnya Iswar Aminuddin. Gitu, terima kasih Pak Iswar atas ngobrolannya. Pokoknya ngopi aja setengah-setengah. Ngopi atau ini ajarkan. Ada ya, Semarang ojo setengah-setengah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.